Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi yuk satu lagu. Kita mau katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak akan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kami, anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar yuk kebenaran firman Tuhan mengenai Nabi Elia dan Nabi Baal di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. Siapa yang pernah dengar kisah ini? Ya. Nah, ada seorang raja Israel yang bernama Ahab. Dia mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Baal itu apa sih Kak Yen? Nah, Baal itu adalah dewa berbentuk patung. Nah, mereka menyembah dewa yang berbentuk patung. Nah, mereka percaya bahwa dewa itu bisa memberkati mereka, berikan mereka keberuntungan, berikan mereka harta. Nah, dewa Baal ini hanyalah dewa yang bisu, patung yang tidak berkuasa. Nah, lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan pada saat itu. Apa Tuhan hukum? Terjadi kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya yang tidak mau taat perintah Tuhan. Nah, adik-adik semua, kemudian Nabi Elia menantang ada 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Ada berapa jumlah Nabi Baal? 450 untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil dewa Baal agar memunculkan api untuk membakar korban persembahan mereka. Tuh mereka berteriak, berkeliling-keliling memanggili memanggili dewa mereka, dewa Baal, supaya mendatangkan api. Ada tidak apinya? Tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Nah, sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tapi aneh adik-adik semua, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu sehingga penuh dengan air. Adik-adik semua pernah tidak bakar sampah yang banyak airnya? Atau bakar kayu yang banyak airnya bisa tidak hidup? Tidak ya adik-adik, karena basah. Tapi ini anehnya Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah hingga penuh dengan air.
Kita mau lihat apa yang terjadi. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Nah, menurut adik-adik semua, kira-kira Tuhan menolong Nabi Elia tidak? Nah, akhirnya Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Apinya dari mana? Dari langit. Iya, lalu muncul api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah, dan apa tadi ada lagi? Air terbakar habis, tidak ada lagi bersisa. Akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata bahwa Tuhan dialah Allah. Jadi apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini adik-adik semua? Pertama, Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya yang meminta pertolongan pada Tuhan. Dia selalu menolong kita. Nabi Elia ketika dia meminta pertolongan kepada Tuhan, apakah Tuhan mempermalukan dia di tengah-tengah 450 Nabi Baal? Tidak, karena Tuhan mau sampaikan bahwa dialah Tuhan yang hidup, dialah Tuhan yang berkuasa. Kedua, Tuhan itu berkuasa melebihi siapapun dan melebihi apapun. Bahkan ketika lewat dewa-dewa yang mereka sembah, patung, lewat apapun yang mereka percayai, Tuhan kita itu berkuasa melebihi siapapun dan melebihi apapun. Nah, ayat hafalan kita di Mazmur 145 ayat 3. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Siapa Allah kita? Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang menolong anak-anaknya. Siapa yang mau minta tolong sama Tuhan? Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bernafas. Kita mau beli nafas sama siapa? Siapa yang kasih kita nafas? Adalah Tuhan. Adik-adik semua, ya. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, tadi seperti Raja Ahab, apa yang Tuhan kasih? Negeri mereka kering. Nah, kayak ini juga mau belajar, adik-adik semua juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur mengenal Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hidup, dan Tuhan Yesus yang menolong kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami ini berdoa bagi anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GJKI Pelangi Kasih. Tuhan menolong mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, dalam tugas-tugas mereka Tuhan. Bahkan berkati kedua orang tuanya yang mendidik anak-anak Tuhan ini supaya mereka boleh menjadi berkat. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau senantiasa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Oke. Shalom adik-adik semua.